Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan dulu ya, nama aku Francisca Vita Meliana dari kelas C angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih, selamat ulang tahun ya buat Fakultas Farmasi yang ke-57. Semoga selalu jaya dan terus berkontribusi bagi Indonesia. Nah, ngomongin tentang farmasi nih, sebenarnya kita pengen banget nggak sih bahas tentang suka duka jadi mahasiswa farmasi. Cuma kayaknya kok masih terlalu dini. Kita masih kuliah kurang lebih 3 minggu ini kan. Jadi akhirnya kita memilih tema kenapa sih kita memilih farmasi sebagai tujuan belajar kita selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Teng tereng teng teng. Nah yaudah, langsung aku panggil ya narasumber kita, Fadila Akbar. Kesambung nggak? Sambung dong. Halo Francisca Meliana. Halo, perkenalan dulu dong. Gimana nih nama panjangnya sama kelasnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Akbar, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga dari kelas C 2020. Gimana? Wah, langsung aja deh kita ya. Langsung tanya-tanya. Kenapa sih Fadila ini milih farmasi sebagai tujuan belajarnya? Ya, saya sudah mengidam-idamkan farmasi itu mulai dari 6 tahun yang lalu. Saya udah sejak SD ketemu orang farmasi, masuk sedikit ke dunia farmasi, rasanya langsung kayak jatuh cinta gitu. Gila aja 6 tahun yang lalu sampai sekarang. Wah, gila. Dari kelas 6 SD ya berarti kira-kira? Iya, kelas 6 SD dong. Itu pernah nggak sih kepikiran milih jurusan lain gitu? Karena ini ya jujur aja, aku dari SD tuh ya kayak anak kecil yang lainnya kan, milih jadi dokter. Cuma sampai besar, kayaknya susah banget. Aku juga males jadi dokternya, aku milih jadi farmasi nih. Kalau Fadila sendiri gimana? Nggak pernah kepikiran? Enggak dong. Aku ceritain dari awal dulu ya. Dulu itu aku waktu kecil sebenarnya cita-citanya bukan sebagai apoteker dan milih farmasi. Waktu kecil beneran, waktu kecil dulu itu milihnya pindah jadi astronot. Iya sih, anak kecil ya, sama. Gila gak tuh? Terus ngebayangin udah waktu kelas SD kelas 4 udah kacamataan, emang ada ya astronot yang pakai kacamata? Rasanya nggak ada deh. Banyak loh. Banyak lah pasti. Oh, sumpah baru tahu. Akhirnya pokoknya semenjak gara-gara itu, abis itu pas selanjutnya itu kan tahu kan, astronot itu diambil dari ribuan pendaftar, yang diambil cuma 10 20 itu juga paling maksimal gitu. Rasanya kayak, ya apalagi cuma di TB ya kalau di Indonesia. iya. Makanya rasanya 20 itu dari di sini masyarakat yang ada di seluruh dunia gak mungkin. Harusnya ke apoteker aja. Oke, makanya akhirnya apoteker. Iya, terus kan apoteker nih banyak kan yang bagus, ada UI ya, bisa UGM, UB. Terus kenapa kok milih Erlangga ini, Mas Fadil? Sebenarnya alasannya sih simple. Kalau dilihat dari kualitas pendidikan di Indonesia hampir rata-rata sama lah semuanya. Mulai dari yang ada di UI, ITB, UGM, UNAIR, kampus-kampus yang lainnya juga. Nah, awalnya maunya ngambil di fakultas universitas yang 3 besar. Tapi pas dilihat-lihat lagi tahun 2020 ternyata Universitas Erlangga lebih naik lagi, gak cuma 5 besar, 4 besar. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Juga ada sertifikat internasionalnya kan, jadi tambah keren. Itu yang paling penting. Ya nih kan pasti semuanya susah kan masuk ke fakultas-fakultas yang mereka idamkan. Ceritain dong sedikit perjuangannya Fadil buat masuk ke farmasi Universitas Erlangga. Perjuangan, lumayan sih. Kayak kita, saya pertama kan mulai dari kelas 10 ya. Kelas 10 saya tuh udah nyiapin buat SNMPTN. Oh, gila. Iya dong. Kelas 10 ngapain ya? Beneran, kelas 10 udah mempersiapkan memperbaiki nilai, semuanya diperbaiki gitu kan. Nah, ternyata
Ya, temanku temanku itu yang paralel satu hanya ngambil di Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Sedangkan aku paralel nomor 50-an. Nah, aku jadi kayak Oh, pesimis kan. Yang nomor satu aja FKG UNER. Aku yang nomor 50-an masuk mana ya? Dapat gak ya? Dan mulai dari situ kan udah bimbang tuh. Nah, udah mempersiapkan. Paling nggak masuk ini kalau misal ngambil tetap farmasi. Ya udah, akhirnya ketika udah kayak gitu mulai mempersiapkan SBM. Udah di tengah-tengah jalan keluarkan pengumuman senam PTN. Ting, beneran. Udah ditebak dong hasilnya. merah. Iya. Nah, habis itu udah belajar SBM. Awalnya kan SBM kan udah masih 8 mata pelajaran kan ya, yang TPS sama TKA itu. Padahal itu udah berharap itu. Ini SBM harus masuk, SBM harus masuk, SBM harus masuk. Ternyata SBM mengalami perubahan lagi kan. Cuman adanya TPS doang lagi. TPS. Wah, Iya, gila. ini rencananya semua Corona gagal. Iya, rencana semua itu udah gagal dah. Aku mau ngapain gitu. Yang aku banggain, aku bisa di TKA-nya, kok TKA-nya tambah hilang. Wah, Malah dihilangin. dah semenjak itu akhirnya ya udahlah belajar. Akhirnya aku mencoba masuk di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga sama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Kalau feelingku, Pilihan keduanya tuh. iya, pilihan kedua saya kedokteran. Oh. Terus. Feelingku kalau kedokteran hewan pasti masuk. Tapi kalau farmasi masuk gak ya? Masih ragu. Pas banget ya. Lah, soalnya kan peluang orang lain kan juga makin banyak dengan gak adanya TKA ini kan. Nah kan di salah satu sisi TKA itu tidak TKA dihapuskan tidak terlalu menguntungkan bagi saya. Akhirnya beneran gak masuk kan. Yaudah, pasti Tuhan memberi jalan yang lain. Akhirnya dicoba, gak patah semangat nyoba mandiri. Untung gelombang pertama langsung masuk. Padahal ada TKA-nya. Makanya Iya loh. TKA itu sangat mempengaruhi kok. Iya bener-bener. Asli sih. Jadi gitu jalan ceritanya masuk farmasi UNAIR. Agak panjang ya sampai ke mandirinya loh. Iya. Jadi kita udah kuliah kurang lebih 3 minggu lah ya kan. Sama perkenalan dan lain-lain, udah laporan praktikum juga. Iya. So far nih, gimana sih? Ekspektasinya sesuai nggak selama 6 tahun memimpikan masuk ke farmasi nih? Rasanya nggak ada yang sesuai sih. Tapi kalau semuanya dibilang enak, seru semuanya. Jadi pengalaman baru kan. Yang awalnya kita kayak gak tahu apa-apa, ngebayangin farmasi A, ternyata yang ada B gitu. Itu Ngetar Z ya? bukan zong lah pokoknya. Iya sih, seru banget sih. Ya masih 3 minggu ya, belum kerasa mungkin. Iyalah. Iya sih. Kayaknya sudah ya? Sudah nggak sih? Sudah cukup Mari dari situ. dong. Mau wawancara apa lagi? Kalau mau wawancara lanjut di part berikutnya aja nggak apa-apa. Sekarang sampai sini aja Kita dulu. nanti, iya, kita lanjutin podcast dari kelas C angkatan 2020 nih ya. Siap. Oke, sekian dulu dari kita ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Halo semua.